Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Slamet Lukman Hakim dengan NIM C4312300026 dari Prodi Teknik Elektro Sore. Ingin mempresentasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi etika komunikasi digital generasi Z. Poin yang pertama, di era digital yang berkembang pesat, etika berinteraksi menjadi krusial. Gen Z sebagai etika generasi yang akrab dengan platform digital menghadapi tantangan etika seperti ujaran kebencian, berita bohong, dan pembulian. Etika adalah norma dan pedoman perilaku, termasuk dalam komunikasi digital. Pancasila dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan seharusnya menjadi fondasi etika komunikasi di ruang digital. Indonesia sendiri menduduki posisi ke-10 dengan waktu bermedia sosial 197 menit per hari, menekankan pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial. Selanjutnya, mengatasi tantangan etika komunikasi digital saat ini. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana nilai-nilai Pancasila terhubung dengan etika komunikasi digital Gen Z. Yang kedua, aplikasi apa yang digunakan Gen Z dalam berinteraksi. Dan yang ketiga, bagaimana peran pendidikan, keluarga, dan pemerintah dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Presentasi ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengidentifikasi tantangan etika komunikasi di media sosial. Yang kedua, merumuskan bentuk aplikasi komunikasi digital Gen Z. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan Pancasila dengan isu komunikasi Gen Z. Yang pertama, etika komunikasi digital, norma dan realitas. Etika komunikasi adalah norma, nilai, dan ukuran tingkah laku dalam bermedia sosial untuk saling menghormati, sopan santun, dan berinteraksi. Tujuannya adalah menjaga pengguna media sosial agar merasa aman, nyaman, dan terlindungi tanpa merugikan orang lain, dan tanpa merugikan orang lain, dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Kegiatan mengunggah di media sosial dapat dilihat dan disebarkan oleh siapapun, menimbulkan dampak dan tanggapan yang beragam, baik tanggapan positif maupun tanggapan yang negatif. Indonesia sendiri menduduki urutan ke-29 dari 32 negara dalam Digital Civility Index atau DCI, yang menunjukkan tingkat kesopanan digital warga Indonesia yang rendah. Kasus pembulian dan penghakiman pribadi sering terjadi, mengubah media sosial dari ruang bertukar pendapat yang seharusnya menjadi nilai positif disalahgunakan untuk menjadi penyebaran kekerasan dan sara. Yang kedua, ada Gen Z, karakteristik dan tantangan digital. Poin yang pertama, interaksi digital yang unik. Gen Z tumbuh dengan teknologi digital sebagai bagian primer hidup mereka. Aktif bermedia sosial seperti di Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, dan yang lain-lain. Yang kedua, konten visual dan cepat. Memilih platform sesuai konten visual dan cepat dipahami, menggunakan format menarik seperti infografik atau meme. Yang ketiga, interaktif dan instan. Menggunakan polling, filter AR, dan live streaming, minat pada konsumsi informasi instan, serta pandai memilih informasi di tengah isu hoax. Yang keempat, resiko potensial. Meskipun memiliki banyak manfaat, dunia digital memiliki resiko keamanan data, privasi, peretasan, pelecehan, dan intimidasi online. Pancasila di mata Gen Z antara aturan dan pedoman moral. Gen Z yang tumbuh di tengah kemajuan digital memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Pancasila. Sebagai Gen Z, sebagian mereka cenderung melihat Pancasila sebagai aturan dasar negara daripada harus melihat Pancasila sebagai pedoman moral dalam sehari-hari. Akses internet dan koneksi global
membuat Gen Z terbuka terhadap berbagai pandangan dan budaya asing. Namun, keterbukaan ini seringkali berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila. Kendala utamanya adalah menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari di tengah arus informasi yang cepat dan memecah belah. Informasi yang tidak dapat tersaring dengan baik dapat memicu hoax pada platform media sosial, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Hal tersebut dapat bertolak belakang dengan prinsip persatuan dan toleransi Pancasila. Yang berikutnya ada Pancasila sebagai solusi etika digital. Solusi etika digital di sini tidak hanya berlaku untuk Gen Z, tetapi dapat digunakan untuk semua kalangan yang aktif dalam bermedia sosial. Sebagai contoh dari penerapan etika digital, di sini kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sila pertama dan ketiga, toleransi dan persatuan. Melawan ujaran kebencian dan isu sara dengan cara menghindari konten yang menjelekkan agama, suku, budaya, atau kepercayaan yang lain. Yang kedua, hoax dan keadilan informasi. Penyebaran hoax dapat merugikan dan dapat menciptakan ketidakadilan bagi seluruh pengguna media sosial. Bukan hanya Gen Z, tapi seluruh kalangan yang terlibat dalam bermedia sosial tersebut. Gen Z cenderung memverifikasi informasi, dapat menyaring informasi dan tidak mudah percaya dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Sila kedua, kemanusiaan. Sila kedua di sini dapat digunakan sebagai benteng utama untuk melawan kasus pembulian dengan cara menghindari kata kasar, menghindari penghinaan, atau melakukan pengancaman. Itu sangat harus dihindari sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan. Sila keempat, kerakyatan. Mengajarkan musyawarah dan kebijaksanaan dengan cara mengkritik namun disampaikan dengan bahasa yang santun, sopan, dan tidak bersifat menyerang atau mengancam. Keadilan data dan hak cipta. Keadilan data dan hak cipta terkandung dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana bertanggung jawab atas data pribadi maupun data orang lain, dan serta tidak menyalahgunakan data atau menjiplak karya orang lain tanpa seizin. Implementasi sederhana Pancasila dalam komunikasi Gen Z. Yang pertama, ada verifikasi dan keputusan yang bijak. Menghentikan kebiasaan langsung membagikan pendapat tanpa melihat konteks postingan tersebut bernilai positif atau negatif bagi orang yang mengkonsumsi. Yang kedua, menjaga batas kemanusiaan dengan menggunakan bahasa yang santun, sopan, dan menghindari caps lock yang dapat diartikan sebagai kalimat marah atau berteriak. Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat. Menanggapi perbedaan pendapat dengan hormat, bukan menggunakan amarah atau ejekan. Yang keempat, mengapresiasi karya orang lain dengan mencantumkan sumber saat menggunakan musik, gambar, atau video orang lain untuk kembali kita upload sebagai konten pribadi kita. Mendukung kesetaraan, pendidikan, dan pemerataan informasi. Yang terakhir ada peran pendidikan, keluarga, dan pemerintah. Yang pertama, peran pendidikan. Pendidikan berperan memadukan Pancasila dengan literasi digital.
ajaran beretika dalam berkomentar, dan ajaran menjaga keamanan data agar tidak mudah disalahgunakan oleh orang lain. Mengajarkan juga bagaimana cara membuat kode etik digital dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Yang kedua, peran keluarga. Orang tua sebagai role model digital yang baik harus mengajarkan verifikasi berita, komentar yang sopan, dan privasi, menciptakan ruang aman untuk diskusi dalam lingkup keluarga. Yang terakhir, ada pemerintah. Pemerintah memastikan regulasi UU ITE bersifat edukatif, bukan hanya menghukum bagi pelanggar media sosial, mendorong konten positif dengan visibilitas tinggi untuk persatuan, toleransi, dan keadilan. Dari yang saya telah sampaikan, mungkin ada beberapa poin yang mungkin cukup kurang jelas, tapi di sini saya sudah mempresentasikan bagaimana cara Gen Z bermedia sosial dan menjaga komunikasi digital. Cukup sampai di sini presentasi saya. Terima kasih dan sampai jumpa.